Halo, perkenalkan nama saya Rahma Musaad dengan NRP 130117117. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah perusahaan lokal yang mampu bersaing dengan perusahaan asing atau dengan produk impor. Sebelum kita lanjut ke pembahasan produknya, kita lihat dulu tentang hukum persaingan usaha. Menurut Hermansyah, hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha. Mengapa hukum persaingan usaha itu penting? Karena persaingan perlu adanya aturan main. Terkadang tidak selamanya mekanisme pasar itu dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu, dalam pasar biasanya ada usaha-usaha dari pelaku usaha untuk menghindari atau menghilangkan terjadinya persaingan di antara mereka. Apa tujuan utama hukum persaingan usaha? Yaitu yang pertama, melindungi pelaku usaha, terutama pelaku usaha yang tidak dominan, mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi, melindungi kebebasan konsumen dan produsen dalam berusaha, efisiensi terhadap ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan konsumen. Dan di sini ada aturan hak milik. Nah, hak milik adalah konstruksi yang ditegakkan secara sosial dan teoritis dalam ilmu ekonomi untuk menentukan bagaimana suatu sumber daya atau barang ekonomi digunakan dan dimiliki, serta sumber daya dapat dimiliki oleh dan karenanya menjadi milik individu, asosiasi, kolektif, atau pemerintah. Di sini bisa kita lihat secara umum tujuan kebijakan moneter adalah untuk pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, menciptakan kestabilan harga, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan perdagangan. Secara umum juga, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk meratakan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan distribusi pendapatan, serta meningkatkan pembangunan nasional. Jadi, produk yang akan kita bahas kali ini adalah tentang produk dari PT Martha Tilaar. Nah, Martha Tilaar ini didirikan oleh Dr. H.C. Martha Tilaar pada tahun 1970. Pada tahun 1981, perusahaan yang bernama PT Martina Berto ini didirikan oleh Dr. H.C. Martha Tilaar, almarhum Pranata Bernard, dan Teresia Harsini Setiadi. Mereka mendirikan pabrik modern pertama di Jalan Pulau Ayang nomor 3, Pulau Gadung Industrial Estate, yang memproduksikan kosmetik dan obat herbal dengan merek Sari Ayu Martha Tilaar. Dan pada tahun 1986, perusahaan Martha Tilaar ini mendirikan pabrik modern kedua di Jalan Pulau Kambing, kawasan industrial Pulau Gadung. Nah, buat yang belum tahu apa itu Martha Tilaar, jadi Sari Ayu Martha Tilaar ini merupakan salah satu perusahaan kosmetik Indonesia yang mengusung tema green product. Dengan gencarnya isu peduli lingkungan dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, diciptakan dan ditawarkan sebagai produk ramah lingkungan. Sari Ayu Martha Tilaar ini merupakan produk perawatan kecantikan dengan menggunakan bahan-bahan alami yang berasal dari kekayaan alam Indonesia. Hal ini terinspirasi oleh kearifan lokal dan kekayaan alam Indonesia, diproses dengan pengetahuan dan teknologi modern berbasis konsep green science. Konsep ini terbagi dalam 4 hal, yaitu yang pertama ada green research, green development, green process, dan green output. Ini adalah beberapa produk dari kosmetik Martha Tilaar. Saat ini perkembangan industri kosmetik di Indonesia tergolong solid. Bisa kita lihat dengan data berikut. Dengan nilai nominal penjual terlihat dari peningkatan penjualan kosmetik pada tahun 2012, yaitu sebesar 14% atau sebanyak 9,76 triliun dari sebelumnya yang hanya 8,5 triliun. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia memperkirakan tahun 2013 penjualan kosmetik di Indonesia dapat tumbuh hingga 11,22 triliun, yang mana adalah naik sebesar 15% dibanding proyeksi 2012 yang hanya sebesar 9,76 triliun. Dari sisi ekspor,
Industri kosmetik ditaksir tumbuh hingga 20% dan menjadi 460 juta US dollar. Bagaimana strategi Martha Tilaar hingga mampu memasarkan produknya ke luar negeri? Pada Oktober 2018, Martha Tilaar secara resmi bekerja sama dengan Clarion untuk memasarkan 12 produknya di Asia Pasifik. Jaringan internasional Clarion yang luas membantu Martha Tilaar memasarkan produknya secara global. Kerjasama ini dicanangkan oleh Kemendikti untuk mendorong ekspor produk Indonesia. Untuk memasuki pasar Timur Tengah, Martha Tilaar dapat bekerja sama dengan Clarion. Hubungan baik antara keduanya merupakan kesempatan bagi Martha Tilaar untuk berekspansi lebih jauh. Clarion juga memiliki jaringan yang luas di Timur Tengah, terutama di GCC, The Gulf Cooperation Council, yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Martha Tilaar juga mempunyai komitmen yang tinggi untuk membangun industri kosmetika. Ia adalah investor besar di bidang riset dan pengembangan R&D. Ia mau mengirim staf ahli farmasinya untuk belajar ke luar negeri atau mengikuti berbagai pameran di luar negeri. Berdasarkan komitmen kuat itu, Martha ingin menunjukkan kepada bangsa-bangsa di dunia bahwa Indonesia bisa unjuk diri dan tidaklah ketinggalan di bidang kosmetika dan tata rias. Martha Tilaar juga perlahan-lahan berhasil mengurangi ketergantungan kandungan bahan baku impor dan berganti dengan bahan baku lokal di setiap produknya. Saat ini Martha Tilaar Salon and Day Spa juga telah merambah ke pasar luar negeri seperti membuka cabang di Malaysia, Jepang, Hong Kong, Darussalam, Filipina, dan Los Angeles, Amerika Serikat, serta sejumlah negara lainnya. Dengan begitu, Martha Tilaar telah membuktikan kepada seluruh dunia bahwa produk lokal juga mampu bersaing dengan produk impor. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai produk dari Martha Tilaar. Semoga bermanfaat dan terima kasih.